mengunjungi rumah keluarga almarhumah Dini Sera Aprianti di Sukabumi, Jawa Barat untuk memberikan pendampingan terhadap keluarga dan anak korban. Dan dalam kunjungan ini, keluarga korban menyampaikan harapan agar pendidikan anak korban terjamin dan hakim membatalkan vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Kunjungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke rumah keluarga almarhumah Dini Sera Aprianti di Kampung Gunung Guru, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan anak sematawayang korban yang masih berusia 13 tahun. Pendampingan tersebut dilakukan agar anak korban mendapatkan haknya seperti pendidikan dan pengasuhan. Selain itu, Kementerian PPPA mendukung proses kasasi yang diajukan keluarga dan kuasa hukum korban. Memastikan pengasuhannya, kelanjutan pemenuhan haknya lah, termasuk pendidikan, dan mendapatkan jaminan dari keluarga bahwa keluarga sangat sayang sama putra, Ananda putranya ya. Lalu kemudian juga memastikan bahwa sampai kapanpun cinta mereka sama anak tetap akan terus diberikan. Pasca vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur, Pengadilan Negeri Surabaya juga menganulir tuntutan jaksa penuntut umum terkait ganti rugi atau restitusi bagi ahli waris korban. Usai putusan tersebut, pihak keluarga almarhumah Dini Sera Aprianti meminta Mahkamah Agung untuk mengabulkan restitusi atau ganti rugi sebesar 263 juta. Hal itu untuk membantu membiayai pendidikan anak korban yang kini tengah menempuh pendidikan di pesantren. Kan kalau masalah almarhum Dini kan mungkin udah banyak juga yang memperhatikan. Nah kalau mungkin sekarang ke anaknya gitu, karena restitusinya itu kalau restitusi yang kemarin di putusan itu sekitar 263 juta ya kalau nggak salah gitu. Pokoknya sekitar 260 juta. Nah rencana itu dari keluarga restitusinya itu akan diapakan? Restitusi kalau itu dibayarkan itu semuanya kita serahkan untuk anaknya, untuk pendidikan ke depan anaknya. Keluarga berharap dalam proses kasasi pihaknya mendapatkan keadilan bagi korban dan anaknya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan pencekalan terhadap terdakwa kasus kematian Dini Sera Aprianti, Gregorius Ronald Tanur. Pencekalan akan dilakukan setelah kasasi terhadap putusan bebas Ronald Tanur didaftarkan ke Mahkamah Agung. Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa dalam kasus kematian Dini Sera Aprianti. Pencekalan akan diajukan jika upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas Ronald telah didaftar ke Mahkamah Agung. Kejari Surabaya akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Kemenkumham untuk mencegah Ronald berpergian ke luar negeri. Nanti setelah kita melakukan kasasi ini, tentunya kita akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, yaitu diantaranya adalah imigrasi dan Kemenkumham untuk melakukan cegah tangkal. Dan ini kita akan lakukan demi agar si pelaku juga bisa tidak bebas bepergian ke luar negeri. Dan ini akan kami lakukan langkah-langkah sesegera mungkin juga, Mas. Kejaksaan Negeri Surabaya telah menerima salinan putusan bebas Ronald Tanur. Salinan ini menjadi syarat utama pendaftaran kasasi terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Gimana Bang pendapatnya? Ada komentar, Bang? Putusan bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendapat sorotan tajam oleh publik. Sementara menurut Humas PN Surabaya, putusan hakim tersebut merupakan hal yang normal sehingga tidak perlu dikomentari. Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Aprianti,
memantik kemarahan publik. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dinilai janggal dan tidak memenuhi rasa keadilan untuk keluarga korban. Kejanggalan vonis bebas Ronald Tanur membuat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Sementara itu, 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tanur mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tuah Damanik selaku hakim ketua membantah kedatangannya terkait polemik vonis yang dijatuhkannya, melainkan hanya untuk silaturahmi. Kami belum bisa memeriksa, belum bisa memeriksa. Karena memang kan harus ada ini ya, penugasan memeriksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Sementara itu, meski putusannya menuai kritik dan kecaman masyarakat, Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan tidak bisa menilai atau mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim karena melanggar kode etik. Humas Pengadilan Negeri Surabaya Alex Ada mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan klarifikasi apapun terkait putusan tersebut karena belum ada sikap maupun tindakan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Ini adalah sesuatu yang biasa. Biasa maksudnya bukan biasa maksudnya bukan menyepelekan, artinya kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menaktifkan, kayak belum bisa. Karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami. Kami satker yang terbawah, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi atau yang melakukan nanti telah adalah badan pengawasan Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Pihaknya menambahkan tidak menyepelekan putusan vonis bebas tersebut. Namun pihaknya mengaku tak punya wewenang atas vonis yang telah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Tim Liputan iNews melaporkan.